Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Ya, cukup. Kepada Pak Surya, dipersilahkan. Monggo, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, siang. Waalaikumsalam, siang, Pak. Oke, kita ke pertemuan minggu keempat di Kombis. Ya, kalau hari Selasa berarti Kombis 1 ya. Dan harusnya libur ya. Tapi liburnya digeser besok, sabar. Liburnya besok aja. Mungkin hari ini kita akan melanjutkan sedikit dari apa yang sudah kita praktekkan kemarin. Kemarin soalnya terlalu banyak. Jadi mungkin hari ini kita akan bahas sedikit saja. Jadi untuk hari ini tuh sebelumnya saya mau, awalnya minggu lalu saya mau selesaiin utang typo di MS Word ya. Tapi mungkin saya coba bahas di pertemuan ini saja karena minggu lalu belum sempat saya bahas. Jadi saya share screen dulu. Oke, jadi waktu pertemuan ke minggu keberapa ya, yang ada yang menanya gimana cara ngatasin typo salah penulisan di MS Word. Jadi coba kita buka dulu ya MS Word. Seperti biasa blank dokumen saja dulu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara, tapi yang paling umum itu ternyata berbeda dengan yang 365 di Windows 10 dan di Windows sebelumnya itu ternyata agak berbeda. Tetapi pada umumnya seperti ini. Jadi kita butuh yang namanya language spec atau paket bahasa. Paket bahasa terlebih dahulu. Jadi kita butuh language spec untuk bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya gampang sih, gampang. Asal mempunyai koneksi internet saja. Jadi kita butuh yang namanya language spec. Bentar, coba saya cari. Kita butuh language spec dulu, yang bahasa Indonesia. Jadi bisa kalian lihat di sini. Bisa kita lihat di sini language spec untuk bahasa Indonesia untuk yang versi yang lebih baru. Cara mengkonfigurasinya gimana? Buka Office-nya dulu ya, buka Office-nya, kemudian buka file, opsi, dan bahasa. Kalau misalnya di MS Word yang saya pakai 365, file, option di bawah, kemudian language. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa opsi yang default yang sudah ada di komputer saya. Di sini ada untuk ini Office Display Language, itu berarti untuk tampilan. Jadi nanti semua ini bahasa Indonesia jatuhnya. File, home, insert, desain, layout, reference, semuanya ini bahasa Indonesia. Tapi saya tidak menyarankan itu karena ya, makin bingung kalau kalian tuh pakai bahasa Indonesia di MS Word. Makin bingung, dan mending pakai bahasa Inggris saja, prefer. Nah, yang perlu kalian setting adalah di sini, Office Auto-Rating, Language and Proofing. Di sini ya. Jadi di sini kalau saya sudah ada Indonesia, tapi kalau mau add language bisa di sini. Kalau belum ada ya, bisa add language, kalian cari Indonesia, bahasa Indonesia. Indonesia yang di sini ya. Mana tadi gue yang di sini. Kemudian nanti kalian add bahasa Indonesia, kita set as preferred. Set as preferred. Nah, dia akan prefernya nanti ke bahasa Indonesia. Oke, kalau kita lihat petunjuknya tadi lagi, ini ya, language-nya bahasa Inggris,
Tapi yang auto ratingnya itu obvious pastikan bahasa yang diinginkan untuk penulisan dokumen itu tercantum. Jadi kita di sini pakai bahasa Indonesia. Yang auto rating language and proofing. Nah, di sini jika paket aksesori bahasa menyatakan alat pemeriksaan bahasa tersebut, statusnya akan terlihat sebagai alat pemeriksa terinstall atau proofing install. Beda ya sama available, tapi kalau install itu berarti sudah. Jika status yang menunjukkan alat pemeriksa tersedia, klik tautan untuk menginstal bahasa. Kalau misalnya tulisannya proofing available, kalian klik biar nanti terinstall. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa pakai yang ini, auto rating and proofing. Nah, tapi sebelumnya kita install juga yang untuk additional keyboard buat jaga-jaga, jangan sampai ada kosakata yang tidak lengkap. Jadi kalian klik ini, nanti muncul display language dan prefernya segala macam. Jadi kalau umumnya, saya close dulu ya ini. Saya oke dulu, kemudian oke, saya close. Atau kalau di sini kalian bisa start, di sini setting, cari language setting, atau edit language and keyboard option, itu bisa. Nah, di sini yang di bawah kalian, di sini baru ada dua kalau punya saya, English Indonesia sama English US. Kalian bisa tambahkan and language pakai Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi nanti di sini ada opsinya display language-nya, text to speech, speech recognition, dan handwriting itu semua support ke bahasa Indonesia. Kemudian kalian klik next. Nanti dia akan mendownload language spec-nya yang tadi yang saya katakan language spec-nya. Kemudian text to speech-nya dan handwriting-nya. Tapi set as my Windows display language nggak usah diinstal karena ini nanti semua bahasa yang ada di Windows ini akan berubah jadi bahasa Indonesia. Bagus, tapi tidak disarankan karena makin bingung nantinya. Karena kita sudah terbiasa dengan file option dan segala macam ya, bahasa Indonesianya di sini. Recently add, productivity, export, dan segala macam. Kalau kita rubah itu ke bahasa Indonesia, nanti kita sendiri yang bingung. Makanya mending nggak usah dicentang. Maaf Pak, izin ke toilet? Ya, silahkan. Ya, nanti diinstal. Nanti pending, nanti dia akan menginstall sendiri. Initializing, dia download sendiri asal terkoneksi dengan internet. Dia akan download. Dan kita tunggu itu sampai selesai. Oke. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu untuk menggunakan. Nanti, jadi kalau ada typo, dia bisa kayak di handphone. Kalau misalnya kita typo kan ada correction ya. Dia mengkoreksi, entah kalian itu mau secara otomatis atau sekedar suggest atau saran, itu nanti bisa disetting. Yang penting bahasanya dulu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah ya. Udah bahasa Indonesia. Kalau kita lihat, handwriting-nya sama speech-nya itu masih di download. Tapi yang penting language spec-nya sudah ke-install. Dan ini kita geser ke atas saja. The current order language above not give consistent, nggak apa-apa. Nggak usah, berarti nggak bisa. Kalau kita mau geser ke atas, nggak bisa ya. Yang penting ininya sudah ke-install saja. Oh, ini sudah geser ke atas, kita geser lagi. Jadi yang paling atas ini pakai Indonesian. Dan nanti handwriting-nya apa segala macam dia pakai bahasa Indonesia. Dan ininya kita ganti language preference-nya. Ini ya, udah Indonesian paling atas. Kemudian ini nggak usah diganti ya. Kalau diganti bingung nanti kalian. Jadi ininya kita ganti ke Indonesian US keyboard. Bahasanya Indonesia, tapi layout keyboardnya US. Layout keyboard yang kita pakai ini kan US ya. Jadi kita ganti ke Indonesian US keyboard. Ini deh. Oke, selesai. Udah, segitu aja.
Jadi nanti ketika misalnya ada kesalahan penulisan, itu akan terdeteksi. Oke, itu caranya kalau misalnya mengganti, jangan lupa ya, oh bentar, Word, saya buka Word dulu. Jangan lupa nanti di sini, di option itu, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, itu di proofing. Proofing, yang penting ini, mark grammar error as you type. Jadi dia akan menandai ketika misalnya kita menulis ada yang error. Dia akan menandai, oh kalau itu bahasanya kurang benar atau typo. Ini harus kalian centang. Biar nanti bisa terlihat mana yang typo, mana yang bukan. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk subbab, materi subbab yang minggu lalu. Jadi saya buka dulu dokumen yang kemarin. Kalau kemarin minggu lalu itu saya sudah perintahkan untuk filenya ini jangan dihapus ya. Jangan, maksudnya di-save saja, jangan dihapus karena kita akan melanjutkan materinya menggunakan file yang ini. Kita akan melanjutkan dengan file yang ini. Sama-sama semua, ini masih yang kemarin, masih yang kemarin. Oke, semuanya masih sama dengan yang kemarin. Oke, kalau kita buka view, kemudian kita aktifkan navigation pane, sama ya, seperti ini ya kemarin. Nah, masalahnya sekarang, ketika misalnya kita mau menambahkan subbab di poin yang ada, misalnya saya kasih contoh dulu, coba saya buka yang kemarin. Yang kehapus buat ulang lagi ya. Iya, mau nggak mau. Ya gampang, kan kalian kan tidak apa namanya, tidak membuat katanya satu persatu ya. Yang penting membuat ininya. Nanti besok minggu depan kita akan bahas bagaimana caranya kita membuat ini secara otomatis, heading secara otomatis pakai multi level. Tapi kalau misalnya ini yang kehapus buat ulang lagi ya Pak, ya. Makanya di minggu lalu saya bilang jangan, ini filenya di save karena kita akan melanjutkan dengan file yang ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut tadi sampai mana? Oh iya, saya mau buka. Mana filenya ya? Misalnya oke, misalnya seperti ini ya. Kita buka, nah kalau kemarin kita cuma 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 2.3, dan seterusnya. Nah, seandainya nanti biasanya kalau misalnya di laporan atau proposal segala macam, ada lagi poin 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Itu adalah poin di bawah dari subbab. Jadi misalnya di landasan teori itu ada teori aspek keamanan informasi seperti ini ya. Aspek keamanan informasi. Nah, dia berada di poin 2.2.1. Kemudian kita masih mencari teori di landasan teori kerentanan yang terjadi pada jaringan komputer misalnya. Ya udah kita tulis di poin 2.2.2, kemudian selanjutnya juga begitu 2.2.3 dan seterusnya. Begitu juga nanti di bab 3 biasanya ada metodologi penelitian, ada alat dan bahan penelitian. Nah, di situ ada alat penelitian dan bahan penelitian, itu berada di bawah subbab 3.2. Jadi nanti poinnya 321 dan 322. Untuk membuat itu kita pakai apa? Kita pakai yang namanya heading 3. Kalau kemarin kita cuma sampai di heading 2, kita sekarang pakai heading 3.
Nah, gimana caranya? Anggaplah kita di poin 2.2 landasan teori ya. Landasan teori. Di sini kita gunakan yang pertama, kita ambil 3 poin aja lah. Di sini landasan teori 1. Kemudian di sini landasan teori 2. Dan di sini landasan teori 3. Oke, kita bikin 3 aja. Landasan teori 1. Seperti biasa kita pakai stylenya dulu. Kita ke home, kemudian kita klik style. Kita klik style, biar muncul di sini kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi simple, sama aja dengan yang pertemuan sudah kita lakukan minggu lalu. Tetapi bedanya sekarang kita pakai heading 3. Oke, landasan teori 1, landasan teori 2, dan landasan teori 3. Kita mau jadikan menjadi poin 2.2.1, 2.2.2, dan 2.2.3. Gimana caranya? Kita pakai dulu ke heading 3. Nah, sebelumnya mungkin kita setting dulu ya heading 3-nya. Kita pakai heading 3, kita setting dulu mungkin di sini, atau klik kanan, kemudian modify. Oke, di modify di sini heading 3, seperti biasa ya, stylenya kita kasih otomatis biar warna hitam. Dan di sini biasanya tebal atau enggak ya? Biasanya enggak tebal sih, biasanya enggak tebal. Tapi nanti kalau mau ditebelin silakan, tapi biasanya enggak tebal. Kalau misalnya sudah poin di bawah subbab, tidak usah ditebalkan. Nah, tetap di 12 ini fontnya, nanti kalian mau ganti ke Times New Roman boleh. Oke, ini kemudian formatnya seperti biasa, numbering. Numbering di sini belum ada ya, 2.2.1 belum ada, jadi kita bikin define new number format. Kita bikin di sini seperti biasa, titik di belakang kita hapus dan kita tambahkan di depan menjadi 2.2. Satunya biarkan default seperti ini. Oke ya, 2.2.1. Oke, kita oke. Set. Kita oke lagi, sudah ada 2.2.1, 2.2.3, kita oke. Nah, sekarang paragrafnya jangan lupa biar dia tidak terlalu jauh. Format paragraf, kita nolkan yang identity, apa sih ini? Indentation. Kita nolkan, kemudian kita oke. Nanti di sini sudah rapat ya. Sudah rapat, kita oke, set, dan kita pakai heading 3. Dia berubah ke 2.2.1. Selanjutnya ini landasan teori 2, pakai heading 3 lagi, 2.2.2. Landasan teori 3, pakai heading 3, 2.2.3. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, misalnya lagi nih, misalnya lagi. Wah, ternyata kayak di file yang tadi sebelumnya itu ada di pertanyaan penelitian, misalnya pertanyaan penelitian atau landasan teori sudah. Bagaimana kalau misalnya kita mau tambah lagi di tinjauan pustaka? Wah, kelewatan nih, tinjauan pustaka belum ditambah. Ya udah, sama aja berarti kayak kemarin modelnya. Di sini tinjauan pustaka 1, 2 aja ya kita bikin ya. Tinjauan pustaka 2. Sama aja seperti kemarin, tetapi bedanya ini kita bermainnya di heading 3.
Jadi di sini kita blok dulu, heading 3, kita bikin yang baru, style baru. Bukan yang edit yang tadi ya. Yang tadi kan sudah punyanya 2.2.1. Kita bikin style baru. Namanya heading 3 bab 2.1. Itu aja tulisannya biar lebih gampang penamaannya. Ini kan cuma penamaan ya. Jadi heading 3 bab 2.1. Jadi nanti seperti biasa tulisannya, hurufnya kita otomatis warna hitam. Style based on-nya dulu. Style based on-nya kita ambil yang heading 3 biar dia copy style dari heading 3. Oke, di sini sudah semua dari heading 3 diambil seperti biasa di define format numbering. Nah, kita define new number format. Ini 2.2.1 kita ganti ke 2.1. 2.1.1. Karena kita bikinnya di poin 2.1 ya. Kemudian kita oke. Kita oke lagi. Jangan lupa paragrafnya kita jadikan 0. Kemudian kita oke. Kita oke lagi. Jadi poinnya 211. Begitu juga tinjauan pustaka, kita pakai heading 3 bab 2.1. Jadi dia 212. Wiro Sableng. Jadi gitu ya. Sama. Biasanya lagi di bab 3. Di bab 3 lagi ada lagi. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Biasanya ada di sini alat dan bahan. Alat dan bahan, ada alat penelitian dan bahan penelitian. Jadi di sini kita bikin alat penelitian dan bahan penelitian. Oke. Sama dengan tadi, kita hanya mengubah number dan namanya saja. Kita bikin style baru. Jadi di sini heading 3 untuk bab 3.1. Oke ya, bab 3.1 style based on-nya kita ambil yang heading 3. Oke, selesai. Formatnya seperti biasa numbering. Dia di 3.1 berarti 3.1.1 ya. Oke, 3.1. Kita oke. Kita oke dulu. Kemudian paragrafnya kita kurangi lagi, kita nolkan. Kemudian kita oke, set. Dan selesai. 3.1 yang bahan penelitian yang kedua, kan alat penelitian dan bahan penelitian. Kita ke heading 3 bab 3.1. Oke, jadi poinnya 312. Gitu juga mungkin di jalannya penelitian. Sama aja seperti itu juga jalannya penelitian. Jalan penelitian 1. Mungkin bertahap gitu kan. Jalan penelitian 2. Oke, kita mau buat seperti itu juga, mau sampai 3, mau sampai 4, dan seterusnya. Itu bisa. Semua kita blok dulu, kita bikin style baru, heading. Kita mau buat yang mana? Heading 3.2, berarti poin 1. Heading 3, bab 3.2. Bab 3.2 ya. Oke, seperti biasa, based on-nya kita ambil yang heading 3. Format, kemudian numbering, format number 3.2. Ini benar 3.2. Kita oke. Paragrafnya seperti biasa kita nolkan.
0, kemudian kita oke. Set. Nah, sama juga dengan jalan penelitiannya 2, kita tinggal klik heading 3, bab 3.2. Mana bab 3.2. Jadi kalau besok udah capek ngetik, revisi Mas, jalannya penelitian ditambah, mau ditambah, tambah lagi, ya udah tinggal tambah jalan penelitian 3, jalan penelitian 3. Kemudian misalnya sama dengan RND 1 aja. Nah, tinggal di blok saja kemudian heading 3.2. Heading 3 bab 3.2. Lanjut. Jadi segampang itu gitu, segampang itu. Jadi nanti kalau misalnya ada revisi mau ditambah, kalian tidak susah-susah lagi, tinggal karena sudah ada stylenya semua. Misalnya lagi di bab 4. Bab 4 itu ada apa kalau di sini? Oh, banyak ya. Hasil penelitian, pembahasan biasanya yang banyak. Pembahasan, pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3, tambah lagi pembahasan 4, pembahasan 5, sampai 5 ya. Dengan ini 5 juga kita bikin. Sama aja kalau begini, berarti kita tinggal di pembahasan 4.2 kita mau buat poin di bawah pembahasan ini, berarti 4.2.1 bikin style baru, heading 3 bab 4.2. Oke, style based on-nya heading 3 sama, semua heading 3 kita ambil ke heading 3. Otomatis semua sama, formatnya numbering kita rubah ke berarti 4.2 ya, 4.2. 4.2, yang satunya nggak usah diutak-atik, kita oke. Oke, paragrafnya jangan lupa. Oke, kemudian kita oke lagi. Set. Nah, yang lainnya sudah gampang. Heading 3 bab berapa tadi? Bab 4. Heading 3 mana dia? Heading 3 bab 4.2. Nah, ini. Kita tinggal lanjutkan saja heading 3 bab 4.2. Sampai pembahasan 5. Jadi penomorannya sudah secara otomatis. Pembahasan, kesimpulan, saran, dan selanjutnya. Oke. Sampai di sini sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau kalian mau buat poin lagi di bawah sini sama. Nanti jadinya poin 2 mana tadi? Misalnya di sini ya, tinjauan pustaka. Misalnya di sini kalian mau bikin lagi poin di bawahnya sini. 2.1.2.1, 2.1.2.2. Sama juga, tapi bedanya mungkin kita pakai heading 4. Seterusnya, ada lagi turunannya ya, pakai lagi heading 5. Tapi jarang ya, jarang banget ada yang pakai heading 4. Kecuali memang kayak laporan saya yang lama. Itu bisa sampai, mana ya, kayak misalnya di sini, aspek keamanan informasi ini bisa sampai 2.2.1.1, 2.2.1.2, dan seterusnya. Jadi enak, ketika kalian menulis laporan itu enak banget. Nulis laporan kayak mau nulis proposal kayak itu semuanya sudah enak. Tinggal menyesuaikan saja. Jadi nanti tinggal di daftar isi, kita update, klik kanan, update field, update entire table, oke.
Semuanya terupdate secara otomatis. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, fungsi pack bridge, Ctrl Enter itu. Jadi kita menambahkan ini kan nambah semua jadinya. Nah, yang ini nggak ikut naik. Di atas ini nggak ikut naik. Nggak ikut naik. Tapi dia tetap turun ke bawah. Ini kosong, tetap kosong. Begitu seterusnya. Ini juga kalau misalnya kita ke bab 2, di sini tetap kosong. Dia bab 2 nggak ikut naik. Beda kalau misalnya kita enter di sini, enter sampai ke bawah. Nah, ini juga nanti ikut naik dia. Kalau misalnya ada penambahan di atas. Makanya biar tidak ada penambahan, maksudnya biar dia tetap berada di paling atas tanpa ada kalau walaupun kita mau menambah berapa paragraf, itu dia tidak ikut naik. Sama juga di bawah-bawahnya bab 3 juga seperti itu. Padahal kita tambah tadi tulisan di daftar isi, tapi ini dia tidak ikut naik. Oke, nanti kita ubah aja fontnya. Ini karena defaultnya Calibri. Kita Ctrl A saja semuanya. Kita ganti ke Times New Roman. Dari kata pengantar semuanya menjadi Times New Roman. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Wah, segampang itu ya Pak? Belum. Ini masih beberapa ya. Masih banyak banget kalau nulis laporan itu biar rapi itu masih banyak banget yang harus diatur. Yang belum kita bahas itu adalah daftar pustaka. Kalau misalnya kita lihat di sini, contoh laporan tesis saya dulu, semuanya sampai pasti ada daftar pustaka. Gimana caranya biar membuat daftar pustaka di sini? Nanti juga akan kita bahas di pertemuan lain. Sudah sesuai dengan porsi yang RPS, intinya kayak gitu. Jadi sampai pertemuan minggu ini kita akan menghabiskan sampai dengan nanti multi level. Jadi multi levelnya itu besok. Setelah multi level baru kita akan bahas tentang reference. Jadi ini tidak diketik manual ya ini. Ini tidak diketik manual. Ini otomatis. Semua daftar pustaka ini otomatis juga. Tidak kita mencari kemudian kita copy paste ke sini itu enggak. Semuanya itu otomatis. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita bahas di daftar pustaka. Sampai pertemuan ini kita sampai bahas di subbab dulu. Kita buat subbab yang seperti ini. Nanti seterusnya setelah multi level kita akan bahas tentang penomoran halaman. Kan ini beda ya penomoran kayak di sini. Ini kalau misalnya kita lihat di sini adalah halaman 1 harusnya ya, tapi di sini nggak ada. Kosong karena itu sampul pernyataan. Pernyataan ini Romawi kecil 2. Prakata 3 Romawi kecil. Romawi kecil 4 sampai seterusnya Romawi kecil 5 abstrak, intisari, daftar isi juga masih pakai Romawi. Daftar gambar juga Romawi. Nanti juga kita akan bikin daftar gambar dan daftar tabel. Jadi itu juga secara otomatis ya daftar gambar, daftar tabel. Itu nanti biar muncul seperti ini juga secara otomatis semua tabel-tabel ini. Tidak secara manual. Makanya saya bilang dokumennya jangan dihapus karena kita akan melanjutkan sampai seterusnya. Nah, nanti di bab 1 baru dia halaman 1, bukan Romawi lagi. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi dari pernyataan sampai daftar tabel itu pakai Romawi, mulai masuk ke pendahuluan itu sudah angka 1. Bagaimana caranya itu kita bahas nanti. Jadi intinya tujuan akhirnya kalian akan bisa membuat dokumen yang seperti ini mulai dari awal karena itu berkaitan dengan proposal bisnis. Line spacing-nya Pak, maksudnya line spacing kayak gimana maksudnya? Diapain gitu? Izin ke belakang Pak, oke ya.
Izin ke belakang silahkan. Jadi kalau mau ngatur, kalau misalnya saya nangkap dulu yang line spacing ya. Line spacing, kalau kalian mau mengatur line spacing, kita mulai dari atas saja dulu ya, dari kata pengantar. Ya bisa kita atur sesuai dengan ketentuan ya. Kita blok dulu di paragraf sini, line spacingnya kita mau atur berapa? 1,5. Jadi kita blok dulu tulisannya yang penting. Kalau mau blok semuanya dibikin rata 1,5 bisa, tinggal di Ctrl A. Kemudian ini panah kecil, sebenarnya bisa di sini, tapi kalau mau lebih detail itu di panah kecil ini, muncul paragraf, line spacingnya kita rubah. Anggaplah 1,5 ya, kita oke. Maka semuanya akan berubah ke spasi 1,5. Biasa laporan itu 1,5 sampai 2. Itu tergantung ketentuan ya, karena biasanya ketentuannya berbeda-beda. Oke, sampai terakhir. Ini bikin kayak gini aja udah 16 halaman. Jadi gitu, kita bikin pertemuan ini sampai subbab. Jadi nanti laporan Pak itu tadi letaknya subbab-subbab. Pak tadi itu letaknya subbab sub-subbab sama subbab sejajar, lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Oh ya, ya, ya. Oke. Nangkap. Jadi ini kan subbab ya, subbab. Lebih ke kanan atau lebih ke kiri? Oke, saya nangkap maksudnya. Jadi ini memang seharusnya nanti itu kita bahas di belakang untuk perapihan dokumen, tapi akan saya jelaskan sedikit di sini. Untuk seharusnya, untuk subbab itu harusnya menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam, tidak, ini kan rata ya, rata seperti ini. Rata harusnya dia menjorok ke dalam. Biasanya itu kalau misalnya perapihan dokumen nanti secara otomatis kita bisa atur, tapi ini contoh aja ya, contoh. Karena nanti kita akan bahas di kemudian, harusnya dia agak menjorok ke dalam. Mungkin kurang lebih seperti ini. Harusnya seperti ini. Dan ini pun harusnya menjorok lagi ke dalam, dia tidak di sini, dia harusnya seperti ini. Jadi harusnya rata di sini. Tapi itu nanti kita akan atur di belakang. Untuk pertemuan ini kita sampai subbab dulu. Jadi seperti ini, dia harusnya menjorok. Kalau misalnya ada lagi poin di dalamnya, di dalam 2.1.1, itu nanti dia akan menjorok lagi ke dalam. Sama seperti ini. Bentar, sama seperti ini. Kalau misalnya landasan teori, nah harusnya dia menjorok ke dalam. Aspek keamanan informasi, atau kita buka coba yang sini, ini saya tidak atur ya waktu dulu. Ini harusnya saya atur, harusnya lebih menjolok ke dalam lagi. Ini saya lupa, file saya yang final itu di mana? Yang sudah dirapihkan. Dulu saya ini memang salah, tapi file terakhir yang saya kumpulkan itu saya lupa saya taruh di mana. Tapi harusnya menjorok ke dalam, karena dia menunjukkan bahwa itu adalah subbab. Masih bagian dari poin sebelumnya. Itu nanti kita bisa atur secara otomatis, tapi nanti di belakang. Karena itu masuk ke bab perapihan dokumen. Harusnya itu seperti ini, tapi nanti akan kita rapikan. Jadi nanti untuk laporan praktikumnya mungkin kalian cuma nambah nulis subbab ini ya, subbab yang 2.1.1, bagaimana cara membuat heading 3. Intinya seperti itu, heading 3. Bagaimana cara membuat heading 3. Nanti, jadi untuk yang typo tadi, untuk yang ini, option yang ini tidak usah ya, tidak usah ditulis dalam laporan praktikum, karena ini utang saya kemarin yang pertemuan keberapa itu, yang saya bilang bagaimana cara biar typonya terdeteksi secara otomatis. Itu tidak usah ditulis dalam laporan. Jadi laporan praktikumnya nanti hanya untuk menuliskan bagaimana cara membuat heading 3. Cukup itu saja. Karena harusnya
kemarin tuh saya tidak terlalu banyak membahas di heading gitu. Harusnya saya selesaikan di sini. Heading. Terus Pak, kalau subbab, waduh, ini susah baca. Kalau subbab dari subbab memang tidak ditebal fontnya ya? Tidak, harusnya tidak. Harusnya ini tidak. Subbab dari subbab itu harusnya tidak. Tapi kembali lagi ke aturan. Kadang ada yang meminta itu ditebalkan, tapi kalau secara default harusnya tidak tebal. Ini ya, kayak misalnya landasan teori 2 titik subbab, gimana ya itu? Subbab dari subbab, ya benar. Itu harusnya tidak tebal. Tapi kadang ada yang meminta untuk ditebalkan sebagai penegasan. Itu tergantung ini ya, tergantung biasa aturan dari di mana kalian harus mengumpulkan. Kalau misalnya TA, skripsi, ada kampus yang meminta tebal, ada yang tidak. Tapi kalau biasanya kita itu tidak tebal. Karena penegasannya di subbabnya, bukan di poinnya. Sama dengan seperti ini. D itu sebenarnya sama dengan poin. Subbab dari subbab itu sama dengan poin. Seperti ini. Ini kan poin ya. Ini subbabnya, ini poin. Harusnya dia itu mintanya sebagai poin. Tapi apakah kalau tebal salah? Tidak juga. Tidak juga. Kalau misalnya saya kasih tebal, itu salah nggak Pak? Tidak juga. Karena memang aturannya yang tebal itu sebenarnya aturan yang masuk ke aturan yang tebal itu biasanya sampai subbab. Kalau subbab dari subbab, itu aturannya setahu saya itu tidak diatur. Tapi secara default, makanya karena tidak diatur secara default, makanya tidak ditebalkan. Makanya kalau dibilang tebal salah nggak? Nggak juga. Karena tidak diatur sebenarnya. Oke. Ada lagi? Yang gimana? Oh, izin tanya lagi, Pak. Ya. Ini aja sih, Pak, masih bingung istilahnya tuh ada apa aja tuh, Pak? Bab, subbab, terus istilah-istilahnya itu loh, Pak. Biar nggak salah nyebut. Oke, istilah-istilah ya. Bentar. Soalnya kita tidak terpaku pada bahasanya ya. Bentar, coba. Sub-subbab Pak biasanya. Kan masih ada lagi poin-poin selanjutnya di bawah ya. Bentar, ini azan. Kita selesaikan azan dulu baru kita lanjut. Sambil saya lihat. Oke, kita break sekitar 5 menit sampai selesai azan, sampai kemudian saya buka lagi.
Oke, sudah selesai azan, kita lanjut mengenai apa tadi terakhir? Subbab dari ini ya, apa namanya? Nama-namanya ya. Nama-nama bab, subbab dan lain sebagainya ya. Kayak gitu ya. Kalau nggak salah tadi. Yang tadi nanya siapa? Ya Pak, iya. Oh ya, benar. Jadi gini, pada umumnya, jadi kalau misalnya kita ke atas dulu. Ini adalah bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 itu kan bab pokok bahasan dari sebuah apa namanya? Sebuah bahasan intinya, pendahuluan kayak pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian itu kan bab. Kalau misalnya ada poin 1.1, 1.1 itu biasanya sebutannya kan level list ya, level list. Kalau level list kan ada levelingnya 1.1 sampai ke bawah. Jadi kalau leveling kayak 1.1, 1.2 itu kita biasanya biasanya memang harusnya kita sebutnya sebagai subbab karena sub dari bab, bagian dari bab. Bab 1 subbabnya sekian. Jadi ini 1.1 itu bagian dari subbab. Nah, yang sering dipertanyakan 2.1 ini sebutannya gimana? Apakah sub-subbab atau gimana nih? Kalau misalnya nanti ada lagi di bawah 2.1.1.1 itu sub-subbab atau gimana? Gitu. Jadi banyak yang apa namanya? Banyak yang bertanya mungkin seperti itu. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya dalam penulisan makalah judul bab seperti ini, judul bab makalah entah makalah ilmiah, proposal dan segala macam. Judul bab ini ditulis dengan kapital dan besar. Kita bahas satu persatu dulu ya. Kapital dan huruf besar. Nah, setiap kata pada judul subbab diawali dengan huruf besar kecuali kata sambung. Kalau ada kata sambungnya di itu berarti nanti kecil. Nah, nanti kalau metode nomornya nanti kalau bab itu pasti pakai Romawi. Itu udah pasti ya, pakai Romawi seperti ini. Nanti level listnya, subbabnya, level list pertama itu pakai angka biasa 1.1, 1.2 dan segala macam dan seterusnya. Oke, jadi nanti kalau punya anakan lagi, kayak ini kan ini subbab ya, ini subbab. Kalau punya anakan lagi 2.1 seperti itu. Anakan dari subbab itu kalau dalam level listnya penulisannya berarti 1.1.1. Nah, biasanya banyak orang menyebutnya subbab. Banyak orang ya, banyak orang. Tapi saya tidak tahu standarnya seperti apa, tapi banyak orang menyebutnya subbab. Subbab. Tapi itu tidak pasti karena yang pasti kalau kalimat bakunya kita nyebutnya sebagai anak dari subbab. Anak dari subbab 2.1. Tapi karena modelnya di bawah subbab, makanya banyak orang menyebutnya sub-subbab. Tapi saya belum tahu, belum pernah mendengar aturan pasti menyebutnya gimana, sub-subbab, apakah poin atau anak dari level list, seperti itu. Tapi banyak orang menyebutnya sebagai sub-subbab. Kalau aturan pastinya saya sendiri belum menemukan dia disebut seperti apa. Karena saya cuma mendapatkan bahwa banyak yang menyebut itu sebagai sub-subbab. Kurang lebih seperti itu. Banyak juga yang mengatakan bahwa apa namanya ini yang sub-subbab ini bisa diganti dengan misalnya pakai ini, pakai apa sih? Bukan ini, bukan level, pakai huruf. Pakai huruf, bisa ada juga yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bisa pakai poin. Makanya untuk sub-subbab ini sebenarnya tidak baku, tidak terlalu harus poin, harus kayak begini modelnya 2.1.1 atau bisa juga memakai kayak A, B, C, D. Itu tidak ada aturan pasti. Hanya biar lebih rapih,
kita pakainya 2.1.1 untuk penyebutan, kita sepakat aja sub-sub bab. Tapi walaupun saya juga tidak terlalu senang nyebutnya sub-sub bab, karena ketika nanti ada poin lagi di bawahnya, masa kita nyebutnya sub-sub bab. Jadi saya lebih senang menyebutnya subbab dari subbab 2.1. Jadi kalau misalnya kalimat bakunya anak dari subbab 2.1. Untuk penyebutan bakunya pastinya setahu saya itu tidak ada, cuma banyak orang yang menyebutnya sebagai sub-subbab. Kurang lebih seperti itu. Pak, itu isi dari setiap subbab manual atau bisa otomatis juga? Maksudnya isi dari setiap subbab. Maksudnya kayak gimana, Mas Wahyudin Nur? Maksudnya gimana? Saya agak kurang paham. Isi dari setiap, maksudnya isi yang ini, atau gimana? Isi yang ini atau yang ini? Maksudnya gimana? Gimana? Coba. Kalau isi yang ini, itu bisa otomatis. Maksudnya bukan bisa otomatis sih. Untuk biar ada isinya dulu, bisa kita pakaikan paragraf otomatis pakai RAND atau lorem yang kita bahas di awal. Untuk biar ada isinya dulu. Tapi kalau misalnya isian ini bukan otomatis, ini harus manual. Yang otomatis itu nomornya. Kalau ini manual sesuai dengan apa yang kalian bahas. Seperti ini ya, seperti kalau misalnya yang di tesis ini. Yang saya bahas di landasan teori ya sesuai dengan penelitian saya. Di penelitian saya di situ saya bahas teori yang saya ambil adalah aspek keamanan informasi. Merujuk pada jurnal di sans.org ini. Hanya saya tulis segala macam. Kemudian saya tulis semuanya, kemudian aspek keamanan informasi yang kedua saya ambil aspek keamanan informasi sesuai dengan failure model dan efek analisis. Kemudian saya tulis, kemudian aspek keamanan informasi yang ketiga saya ambil ancaman keamanan informasi. Sesuai dengan apa yang kalian bahas sih. Itu tidak otomatis landasan teori 1, landasan teori 2, landasan teori 3 itu enggak seperti itu. Tetapi tetap dinamakan sesuai dengan apa yang kalian bahas. Nomornya, kalau nomornya ya otomatis. Nomornya pasti otomatis. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Ini kayaknya Microsoft Word itu, Office itu kelihatannya sepele. Tapi sebenarnya, wow. Kalau mau dimanfaatkan fiturnya itu, wah, gila, ternyata bisa seenak itu gitu ya. Kalau misalnya kita ketik manual kan sebenarnya bisa ya. Tetapi secara rapih otomatis biar kelihatan rapih itu juga bisa. Secara otomatis ini nanti akan kita bahas gimana caranya biar ini secara otomatis nanti dia bisa rapih. Nanti kita bahas juga kayak poin di sini kita bisa bikin, kalau misalnya kalian lihat nanti kita bisa bikin poin nih, kok nggak bisa ya. Nanti kayak huruf L kecil di sini itu buat apa? Nanti kita bahas. Ini yang di sini di ruler ini, penggaris ini, yang ada tanda segitiganya. Kalau misalnya saya gedein. Nah, yang ini tuh buat apa? Nanti kita bisa bahas juga. Ini kan ada ya. Ini maksudnya 1, 2, 3 sampai ada juga yang 1, 2, 3 ke sana itu buat apa? Nanti kita lihat. Ini ruler ya, ruler. Jadi ini sebenarnya itu penggaris yang membatasi margin kita. Jadi margin yang kita sudah buat pertama, di atas 4, di kiri 4, kanan 3, di bawah 3, dia ini sebagai penggarisnya.
Dan kita bisa atur nanti paragrafnya juga lewat sini. Oke, jadi nanti laporannya cukup bahas insert ini ya, heading 3 di masing-masing bab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti selesai pertemuan ini, saya minta tolong untuk asisten tidak keluar dulu ya. Ada yang ingin saya bicarakan, jadi nanti setelah mahasiswa selesai presensi, asisten tinggal dulu, nanti kita ngobrol bentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi ini seperti biasa. Saya edit dulu heading 3. Nah, ini. Hanya untuk membuat subbab menggunakan heading 3. Nanti seperti biasa link recordnya saya upload dulu, kemudian nanti baru saya assign. Oke, ingat dokumennya di-save, jangan dihapus karena kita akan pakai lagi dokumennya untuk membahas poin selanjutnya, yaitu kalau multi level nanti kita pakai poin baru. Jadi nanti di sini kita bikin daftar pustaka dan merapikan dokumen dan lain sebagainya. Masih saling berkelanjutan. Terus nanti kita bahas membuat tabel, membuat daftar gambar dan lain sebagainya. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, deadline jam berapa, Pak? Deadline-nya itu hari Jumat. Biar besok kalian bisa merasakan libur juga. Besok kan libur lah, libur. Kalau Jadi, libur jamnya minggu depan diganti nggak Pak? Yang hari ini, yang iya. besok pagi. Nanti saya ganti, tapi apa namanya? Nanti saya cari dulu jadwalnya, kemudian saya cocokkan ke jadwal kalian. Nanti kita bisa ketemunya kapan. Jadi jadwal saya kosong, jadwal kalian juga kosong, baru kita pertemukan. Jadi ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Satria. Saya minta jadwal kuliah kalian ya. Baik, Pak. Nanti tak kirim, Pak. Oke, nanti saya minta jadwal kuliahnya buat cocokin jadwal buat pengganti yang libur besok. Kita disuruh pemerintah libur, ya udah kita libur aja. Ya, nanti deadline-nya kurang lebih hari Jumat ya, hari Jumat saja. Oke, deskripsi tugasnya ada di Google Classroom kan Pak? Ya tadi sama. Deskripsi tugasnya intinya sama dengan yang minggu lalu, cuma yang kalian buat hanya ini, subbab menggunakan heading 3. Yang tadi disebutnya subbab. Jadi pakai heading 3 ya, sesuai yang saya praktekkan hari ini. Yang tadi proving typo, yang bahas typo itu tidak usah dimasukkan. Nanti setelah saya upload link recordnya saya masukkan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, ini saya buka dulu. Jadi nanti silakan presensi. Untuk QR saya buka kurang lebih 5 menit. Nanti setelah itu yang manual silakan di chat Zoom. Itu nanti saya masukkan secara manual setelah presensi QR. Oke, saya tutup untuk pertemuan siang hari ini. Nanti setelah presensi, nanti kita ngobrol, saya sama asisten yang ngobrol, jadi nanti akan saya kick yang masih ada di dalam sini. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.